Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya setelah libur cukup lama ya? Karena ada ini ya, ada hari raya juga. Oke, uh, beta dulu. Kalau begitu kita langsung masuk aja ya ke modul 8. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat jelas belum apa yang saya share? Halo, halo. Udah ya. Jadi sebenarnya di modul ke-8 ini, dua modul terakhir ya, karena terakhir kan kita bahas modul 7. Yang seingat saya itu modul 7 terkait dengan pengantar teori probabilitas. Nah, di mana sebenarnya kalau misalnya untuk statistika itu sendiri sebenarnya biasanya tuh kalau statistik yang nggak spesifik gitu ya, maksudnya statistik secara umum, yang biasa statistik buat penelitian itu pasti nanti akan belajar data dulu. Nah, makanya di sini saya menyinggung sedikit terkait dengan terkait dengan data. Jadi sebenarnya data itu kalau kita bahas gitu ya, kalau kita bahas yang dimana data itu tuh sebenarnya ada dua berdasarkan cara ngambilnya, gitu ya. Mungkin bisa lihat di sini nih. Nah, jadi itu data tuh sebenarnya kalau kita kategorikan gitu, kita bagi kelompoknya, ada yang namanya data primer dan ada yang namanya data sekunder. Nah, primer ini itu data yang kita cari sendiri, gitu ya. Sedangkan data sekunder itu data yang berasal dari luar. Mungkin kayak misalnya kalau misalkan saya melakukan penelitian gitu ya. Terus misalkan saya butuh data terkait dengan jumlah pengunjung suatu pengunjung suatu supermarket. Nah, itu datanya kan kita minta gitu. Datanya sumbernya dari luar, bukan dari kita yang ingin sendiri. Jadi itu sebenarnya ada data sekunder, ya. Nah, terus untuk primer ini sendiri, ketika kita mengambil itu data itu ada yang namanya ada data kuanti, ada data kuali. Makanya nanti kalau misalnya kalian karil gitu ya, karya ilmiah dan melakukan penelitian atau mungkin ikut penelitian di luar gitu ya. Nah, pasti nggak jauh antara dua ini nih, penelitian kuanti atau penelitian kuali gitu ya. Jadi harus spesifik tuh bedanya antara kuanti sama kuali itu kayak gimana. Nah, untuk si kuanti ini, kalau kuali ini cara dapetinnya itu biasanya kayak wawancara, kayak kualitas gitulah gitu ya, diskusi gitu dan sebagainya. Sedangkan kalau kuanti itu datanya spesifik secara kayak angka gitu ya, walaupun kuali itu ada hubungan dengan data, ada angka, cuman angkanya itu enggak spesifik kayak kuanti gitu ya. Makanya kenapa ketika kita bahas kuanti itu ada kebagi dua lagi gitu ya, ada yang namanya data diskrit gitu ya, ada yang namanya diskrit. Ini jelek nih, saya cari yang bagus dikit ada data diskrit dan ada data kontinu gitulah intinya. Jadi terkait dengan statistik pun ada statistik yang sifatnya diskrit atau yang sifatnya adalah kontinu. Nah, nanti untuk diskrit sama kontinu ini beda pendekatan lagi ya, jadi hati-hati. Nah, statistik yang biasa kita pelajarin itu adalah statistik yang sifatnya diskrit, yang bulat gitu ya. Sedangkan kalau kontinu itu bisa desimal gitu ya, kayak misalnya 4,5 berapa gitu ya. Kalau diskrit itu biasanya yang 70, 71, 72, nah itu biasa diskrit.
Nah, untuk continue itu kebagi lagi. Ada jenis data lagi. Ada yang namanya nanti ada numeric gitu ya, ada ordinal, ada interval, ada continue. Ya. Nah, ini saya lupa ada di statistika mana atau mungkin dulu bentar. Di sini ada bahas statistiknya enggak? Oh, ini nih kayaknya ada deh. Kayak di awal ya ada deh. Nah, nanti coba ya. Nah, terus jadi ketika kita sudah belajar discrete, nah ini continue. Nah, continue ini juga pendekatannya ada banyak. Dan karena continue itu artinya data berdistribusi gitu. Nah, maka salah satu yang dipelajarin di BMP ini distribusinya adalah distribusi normal. Gitu ya. Distribusi normal. Nanti akan ada yang namanya distribusi binomial, ada distribusi Poisson, ada distribusi ada chi-square gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi statistik itu nanti ada kaitannya kalau kita manual tuh ada hubungan dengan tabel statistik. Makanya di grup saya share dulu nih tabelnya nih gitu ya, karena jangan sampai bingung tabelnya saya dapat dari mana gitu. Nah, itu tabel yang saya share di grup itu dulu waktu pas saya kuliah statistik itu saya pakai itu biasanya. Ya. Walaupun sebenarnya kalian tinggal cari aja di Google tuh juga banyak kok. Tabel Z PDF misalkan. Ini nanti juga keluar kok. Nah, ya. Kalau nggak salah tuh di sini di modulnya juga ada kok kalau nggak salah ya. Nah, tuh nanti kayak gini. Oke. Jadi di sini sebenarnya KB1 sama KB2 itu sebenarnya bahasnya masih distribusi normal aja. Nah, dimana ketika kita bahas distribusi normal, maka akan erat kaitannya dengan yang namanya kurva. Ya, distribusi normal, kurvanya kurva normal. Gitu. Nah, kurva normal itu gambarnya seperti ini. Jadi, meannya itu persis banget di tengah-tengah, gitu ya. Jadi meannya itu persis banget di tengah-tengah. Kemudian nanti nilai ininya tuh ya, ininya tuh di tengah-tengah dan nanti akan dan simetris ya, perlu diingat ini simetris bentuknya, gitu. Nah, nanti karena simetris, kalau semisal anggap aja di sini ada sebuah kurva dan kemudian saya belah tengahnya, maka logikanya adalah di sebelah kiri sama di sebelah kanan punya daerah yang sama besar. Gitu ya. Oke. Tuh, makanya di sini kalau kita bilang nih beda nih. Ini data discrete nih. Biasanya diwakili oleh dengan histogram, patah-patah. Sedangkan kalau kurva normal di sini distribusinya adalah kurva normal distribusi kontinu nih. Tuh, yang bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Oke. Terus habis itu di sini ya ini terkait dengan apa namanya? Nanti ini ada sigmanya tuh ya, ada simpangan baku alias standar deviasi. Nah, terus di sini nanti barulah ketika kita bahas nanti yang ditanya tuh sebenarnya ketika kita bahas distribusi itu nanti juga bisa kita tanya peluang gitu. Cuma bedanya beda peluang sama sebelumnya. Kalau sebelumnya yang kita belajarin atau mungkin yang di sekolah dipelajarin itu peluang data yang biasa, data discrete gitu. Sedangkan ini data kontinu, pendekatannya beda lagi. Nah, maka nanti untuk menghitung peluang distribusi normal itu nanti pasti pakai kurva ini, gitu ya, pasti. Nggak jauh dari itu. Oke. Nah, contohnya nih sebenarnya ada nih di sini nih. Setiap bulannya bla 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 menjual rata-rata segini. Berapa probabilitas begitu bla 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 bla. Nah, ini sebenarnya nanti akan sedikit berbeda ya kalau misalnya untuk yang di sini nih masih pakai teoritis banget, belum sampai menghitung ya. Oke. Mungkin baru nanti lanjut lagi ke KB2 barulah ini ada nilai Z-nya ya. Nilai Z, kemudian nanti untuk menghitung tabel Z juga. Makanya saya udah siapin dulu, ntar dulu. Saya punya tabel Z-nya saya taruh mana ya?
Wait, dulu saya bukain dulu deh. Yang tadi saya share di grup. Oke, jadi sambil nunggu dulu bentar. Nah, ini nanti bedanya tuh, nah ini nih nanti tuh. Ya, jadi kalau ini kalau pakai angka-angka yang di sini tuh dia spesifik gitu ya, spesifik. Oke, ini pakai tabel saya dulu aja. Oke, jadi langsung aja ya di sini. Di sini ada contohnya nggak? Di sini contohnya sedikit sih. Mungkin coba ke latihannya aja kali ya. Bentar lah. Saya lagi download ini dulu tabel statistiknya. Oke. Dulu. Ini. Oh, ada simbang bakunya. Oke. Oke, mungkin di sini langsung aja ya ke bagian latihannya. Oke, jadi di sini mungkin saya bahas. Jadi intinya kurva distribusi normal itu, gitu ya. Kurva normal. Gini aja deh. Kurva normal itu yang jelas adalah jadi nanti kalau kalian ngerjain pakai ada kurva normal nih, jangan pelit gambar sebenarnya ya. Oke, jadi di sini nah ini ada yang namanya rata-rata. Yang perlu diingat bahwasanya untuk data itu kan ada populasi, ada yang namanya sampel. Nah, ini itu pakainya adalah rata-rata populasi ya. Oke. Nah, terus nanti di sini akan ada mu tambah bla bla bla, simpangan ininya, simpangan bakunya, dan di sebelah kirinya pun ada gitu ya. Kita dulu mu kurang bla 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 bla, ini ya ada gininya. Cuman ininya kita yang harus cari nanti. Nah, makanya di sini ada contoh, di bukunya gitu ya, untuk di latihannya mungkin dibahasnya. Jadi nomor 1 ini contoh, mudah-mudahan sama ya, BMP yang cetak dengan BMP yang di RBV. Ini contoh halaman 8.9 ya, ini latihan. Oke. Nah, jadi mungkin ini apa namanya, saya tulis dulu aja kali ya. Oke. Nah, terus habis itu ini mu atau kurang lebar sih. Oke, ini mu-nya. Terus kemudian di sini mu plus sigma 1 sigma. Kemudian di sini ada mu plus 2 sigma. Kemudian ini ada mu plus 3 sigma gitu ya. Terus kemudian di sini ada ini anggap aja ya simetris ya. Oke. Terus kemudian di sini ada mu kurang 2 sigma. Kemudian ini di sini ada mu
kurang 3 sigma. Dan di mana gitu ya, setiap daerah arsinnya itu punya ada yang namanya nilai atau ada daerahnya masing-masing. Untuk yang ini, wait. Nah, untuk yang di daerah sini itu untuk yang biru ya, terutama ya, masing-masing yang biru sebelah kiri ataupun sebelah kanan itu besar persentasenya adalah 34,1%. Gitu ya, peluangnya kurang lebih seperti itu. Untuk daerahnya aja ya, dengan menganggap dari sini ke sini itu 34,1%. Ini ke sini pun juga sama 34,1%. Kemudian yang di sini untuk yang hijau gitu ya, untuk yang hijau ini itu besarnya adalah 13,6%. Terus oke, ini juga 13,6%. Oke, yang hijau intinya 13,6%. Kemudian ditambah lagi untuk yang di daerah sini nih. Ini sebenarnya sampai ke daerah yang lumayan kecil ya. Ini adalah 2,1%. Nah, kalau misalnya kita bagi atau kita hitung gitu ya, dari sini ke sini tuh berapa persen sih? Ntar dulu. Berarti wait dulu. Berapa persen kira-kira untuk yang dari tengah ke daerah kanan gitu ya? 49,8. 49,8 ya? Dulu. Oh ya, berarti mungkin ini bukan 3 pakainya. Oh ya udah, anggap aja dah. Ya 49,8% gitu ya. 49,8% ya, atau estimate-nya ya kurang lebih sekitar 50% lah gitu ya. Mungkin di sini ada 0,2-nya nih gitu. Begitu juga di sebelah kiri, ini juga pasti sama 49,8% gitu ya. Atau ya estimate-nya ini sekitar 50%. Nah, tinggal baca peluangnya itu dari mana ke mana gitu ya. Nah, makanya di nomor 1 itu katanya punya menjual rata-rata gitu ya. Katanya ada rata-rata sebesar 50 unit per motor. 50 unit motor, sorry. Terus kemudian simpangan bakunya 8 motor gitu ya, 8 unit motor. 8 unit motor. Nah, ditanya kira-kira peluang gitu ya, 50 ini 50 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 66 ya. Jadi tuh soalnya tuh yang di itunya agak salah sebenarnya. Masa lebih besar daripada 50? Ya sebenarnya lebih besar daripada 50 gitu ya X-nya, lebih kecil daripada 66. Nah, sekarang karena kita belum tahu, kita belum bahas tabel Z gitu, kita memanfaatkan ini dulu aja gitu. Nah, berarti kalau kita gambar nih, ngikutin daripada yang ini, 50 itu ada di tengah-tengah yang jelas gitu ya. 50 ada di tengah-tengah. Nah, ini tuh 50 mu sama dengan 50. Nah, kemudian di sini punya X nih, punya X-nya tuh 50 sampai 66. Berarti yang kita lagi mau cari adalah batas dari sini nih, ini yang X-nya sama dengan 50 gitu ya, sampai di sini X-nya adalah 66, saya anggap di sini gitu ya. Di sini X-nya adalah 66. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira ini tuh mu plus berapa sigma? Itu dulu, itu yang dicari. Makanya kenapa berarti bisa kita katakan mu tambah n sigma gitu ya. Saya pakai simbolkan n aja. Mau X juga boleh, terserah bebas. Cuman kalau X kan nanti takutnya bentrok sama ini gitu ya. Sama dengan 66 gitu ya. Ini adalah nilai X-nya tuh ya. X-nya adalah mu tambah n kali sigma. Mu-nya itu 50 ditambah dengan n dikalikan dengan sigmanya adalah 8 ya, sama dengan 66. Ya sudah, kita kurangin 50, jadinya berarti 8n sama dengan 15 gitu ya. Kemudian n-nya ini 16 ya. 16 kalau kita bagi 8
Berarti n-nya sama dengan 2. So berarti bisa kita katakan bahwasanya di ini adalah mu tambah 2 sigma itu ya. Ini kita udah kasih tambahan gitu ya. Di sini adalah mu tambah dengan 2 sigma. Nah, yang dicari itu sebenarnya adalah peluang daripada yang ada di sini. Kira-kira berapa di sini nih? Ya udah, kalau kita lihat berdasarkan tabel yang ada, gambar grafik yang ada di atas ini nih, gambar grafik yang ada di sini, ini patokan grafiknya ya, patokan grafiknya. Maka ini menyangkut apa? Peluang yang warna biru sama peluang yang warna hijau, gitu ya. Jadi ini menyangkut peluang yang warna biru sama peluang yang warna hijau, gitu ya. Oke, peluang yang biru sama peluang yang warna hijau. Ya udah, berarti peluang dari 50 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 66 itu bisa kita katakan daerah gitu ya, daerah arsir biru ditambah dengan hijau. Nah, yang biru itu berapa persen? Daerah arsir warna biru tambah daerah arsir warna hijau. Kira-kira berarti yang biru berapa persen di sini? 34,1% ya. Ditambah dengan 13,6%. Nah, kira-kira nih ya. Berapa tuh kalau dihitung? 47,7 ya, 47,7%. So berarti semisal, jadi dapat disimpulkan bahwasanya gitu ya, bahwasanya kalau misal kita punya data rata-rata itu 50 unit motor dengan simpangan baku itu 8 unit motor, maka peluang di mana yang kita ambil itu datanya dari 50 sampai 66, itu peluangnya adalah 47,7% gitu ya. Atau daerah arsir daripada yang ke kiri ataupun ke kanan itu sebesar 47,7% ya. Oke. Nah, kemudian lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2 itu soalnya adalah kita punya data mu-nya adalah 50 gitu ya. Oke. Jadi nomor 2 itu nomor satunya ini. Sorry. My bad. Jadi itu nomor satunya itu sebenarnya ini gitu ya. Peluang kalau ininya nih. Sedangkan kalau yang kedua itu adalah P42 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 50 berapa nih? 58 ya? Oke. Nah, berarti ketika kita mau ini, kita gambar ulang lagi. Jadi tuh yang dimau di soal gitu ya, yang dimau di soal itu adalah yang 42 sampai 58. Udah kita gambar dulu nih, gambar grafiknya kayak tadi di sini nih ngerjainnya. Ya sudah, berarti begini gitu ya. Kemudian kita tarik seperti ini atau mungkin di sini aja deh. Oke. Nah, ini itu mu-nya sama dengan 50. Mu-nya sama dengan 50. Nah, sedangkan untuk yang kita mau cari itu adalah 42 sampai 58. Ya, anggap aja lah 42-nya itu di sini ya. X sama dengan 42 dan di sini adalah X-nya sama dengan 58. Oke. Nah, maka yang dicari itu dari mana ke mana? Nah, yang dicari itu adalah dari sini ya, ini sama daerah yang ada di sini. Karena mintanya adalah di antara.
gitu. Nah, ya sudah, berarti kita di sini ada punya dua nilai X sebenarnya. Karena kita nggak tahu kira-kira di sini nih mu plus berapa sigma, ataupun yang di sini pun juga kita nggak tahu mu kurang berapa sigma gitu ya. Mu kurang berapa sigma. Ya sudah, berarti kita harus cari nih dua-duanya nih. Kalau X1 sama dengan 42, berarti kan tadi X1 42 itu adalah mu dikurang dengan N1 gitu ya. Saya bilang N1 kali dengan sigma sama dengan 42 gitu ya. Ya udah, mu-nya itu 50 dikurang dengan N1 kali dengan 8 sama dengan 42. Ini kita kurangin 50 ya. Jadinya berarti min 8N1 sama dengan min 8. Kita bagi min 8 gitu ya. Berarti N1-nya sama dengan 1. Tuh. Kemudian untuk X2. Untuk X2-nya gimana? Untuk X2-nya katanya mintanya 58 gitu ya. 58. Ya udah, berarti mu tambah N2 gitu ya. N2 kali dengan sigma sama dengan 58. Ini 50 tambah N2 kali 8 sama dengan 58. Sama-sama kurang 50. Berarti 8 kali N2 itu sama dengan 8. Sama-sama bagi 8, maka N2-nya sama dengan 1. Berarti dapat kita simpulkan gitu ya. Dapat kita simpulkan ini adalah 1, ini 1. Artinya kalau kita lihat di sini berarti sama-sama nih. Nah, berarti kalau kita ngikutin di sini untuk mencari yang warna ini nih, kira-kira kita butuh warna apa aja di sini? Kita butuh warna apa aja kira-kira? Biru dan hijau. Biru dan hijau. Coba di sini untuk yang di arsir ini berapa minus berapa sigma, yang oranye yang di sebelah kanan pun tambah berapa sigma? Coba. Ini min 1 sigma, ini plus 1 sigma. Berarti kira-kira pakai daerah yang mana? Hijau. Hijau. Hijau tuh dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini. Hijau itu daerah antara yang plus 1 sigma sama plus 2 sigma. Yang ini juga sama, di antara minus 1 sigma sama minus 2 sigma. Nah, kalau di sini kira-kira kita lagi nyari daerah yang mana? Dari tengah ke 1 sigma sama dari tengah ke min 1 sigma. Daerah yang mana? Biru, iya. Jadi tuh yang ini kenapa bisa biru sama hijau? Karena kan gini nih, mu dimintanya tuh dari tengah sampai ke 2 sigma gitu. Nah, kalau kita lihat nih dari tengah sampai ke 2 sigma, daerah arsirnya ada 2, ada warna biru sama warna hijau gitu. Nah, kalau ini berarti adalah yang biru ya. Atau bisa, kalau emang nggak mau repot tuh sebenarnya, kalau misalnya mau nggak usah mau nulis begini tuh boleh, kalau mau bikinnya dari sini ke situ berapa persen sih. Nah, tadi kan ini biru ya. Nah, tadi ini berapa persen? 34,1%. Dari sini ke sini 34,1%. Nah, gitu ya. Nah, berarti dapat disimpulkan apa? Peluang gitu ya, dari 42 sampai ke 58. 58 itu adalah 34,1% ditambah gitu ya, ditambah dengan 34,1%. Berapa dah tuh? 68,2%. Tuh. Jadi secara distribusi normal, bahwasanya daerah dari sini ke sini sampai ke sini itu peluangnya adalah 68,2%. Atau sebenarnya ini kalau misalnya mau ngerjain yang ini nih, kalau mau dibagi 2 gitu ya, atau misalnya mau
Oke. Misalkan ini kita tahu nih, ini tuh sebenarnya ada pemisahnya nih di sini nih. Ada pemisahnya nih. Saya pakai putus-putus saja ya. Nah, ini itu 34,1%. Terus yang ini, yang hijau dari sini ke sini itu adalah 13,6%. Nah, yang diminta itu dari sini sampai ke sini. Berarti tinggal ditambahin. Gitu. Ya. Nah, jadi tuh kalau yang ini kita patokan grafiknya adalah dari tengah ke sini, dari tengah ke sini, dari tengah ke sini, tinggal disesuaikan berapa n-nya. Gitu. Karena di sini berhubung n-nya sama-sama 1. Ya udah, berarti kita mintanya tuh cuma dari sini ke yang bagian sini, ke yang warna biru aja. Gitu. Begitu juga yang ke kiri. Ke kiri itu daerah yang warna biru juga. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Jadi itu yang di KB1 ini itu teori dasar, teori-teori terkait dengan distribusi normal, terkait dengan kurva normal. Jadi tuh kurva normal tuh bentuknya kayak gimana sih gitu. Terus habis itu kurva normal tuh sebenarnya termasuk data yang kontinu gitu ya. Terus juga bentuk gambar kurvanya tuh kan ini sigma nih. Nah, saya mau nanya, misalkan kira-kira kalau misalnya nih kan x plus sigma gitu ya, ini berapa sigma, berarti kalau ditambah sigmanya makin gede, dia makin landai atau makin lancip ujungnya, kira-kira kalau digambar kurva normal? Landai ya. Kalau semakin besar artinya berarti ke kiri ataupun ke kanannya itu semakin gede. Sedangkan kalau misalnya ke kanan sama ke kirinya semakin kecil, maka nanti itu gambarnya akan semakin lancip gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, ada yang mau ditanyakan tidak? Lanjut aja ya, oke. Sebenarnya juga tinggal satu lagi doang sih ya, oke. Nah, oke. Nah, yang kedua adalah udah masuk ke tes formatif yang kedua. Nah, bedanya adalah di sini kita nggak pakai, kalau misalnya di sebelumnya kan kita pakai patokan grafik ini nih, gitu ya. Iya, kalau plus. Nah, saya mau nanya, kira-kira di sini ada kelemahannya nggak? Kalau kita pakai ini, ada kelemahannya nggak kira-kira? Pas misalnya nih ngerjain peluang nih, peluang bla 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 x bla 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 bla, atau misalnya peluang bla 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 x bla 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 bla. Nah, ini mungkin saya tambahin dulu lagi deh, satu lagi. Misalkan di nomor 3 dengan data yang sama, saya mau pakai peluang, tapi di sini saya ambil yang udah ada aja. Saya mau nanya, x lebih kecil daripada 42. Kira-kira kan kalau digambar grafik, digambar itu kurang lebih seperti ini. Ini mu-nya sama dengan 50. Dan di sini juga kita udah tahu bahwasanya di sini tuh ada x-nya adalah 42 tuh adalah mu kurang 1 lambda ya. Oke. Jadi di sini ada yang namanya x sama dengan 42, yang dimana ini adalah posisinya adalah mu kurang 1 lambda atau mu kurang lambda. Nah, berarti saya mau nanya, kira-kira kalau berdasarkan soal yang ini, daerah arsir yang mau dicari itu daerah yang mana? Sebelah kirinya sini, ke kiri atau ke kanan? Ayo. Sebelah kiri ya, karena kan lebih kecil ya. Nah, kalau ke kanan tuh yang lebih besar. Nah, yang saya mau nanya adalah
daerah, mungkin ini saya ganti deh. Misalkan wait. Nah, misalkan berarti kan yang dicari adalah daerah yang warna ini, misalkan. Berarti kira-kira bagaimana cara menghitung peluangnya? Saya mau nanya dulu. Peluang X lebih kecil sama dengan 42 itu berarti kira-kira kalau patokannya masih yang atas dulu ini nih, kira-kira ngitung daerah yang warna apa sama warna apa? Biru sama hijau. Biru sama hijau. Coba dilihat dulu. Ini daerah arsirnya diminta dari mana ke mananya. Ini mu kurang sigma, tapi ke daerah sebelah kirinya. Semuanya. Apakah daerah warna biru ini termasuk? Berarti kuning sama hijau. Warnanya kuning atau orange sama hijau. Gitu ya. Ya sudah. Berarti kan ini sebenarnya ya sama aja kayak kalau di sini ada kebagi dua gitu ya. Ada yang ini ke sini itu ya. Ini ke sini itu berapa persen? 2,1%. Kemudian ternyata dari situ-situ juga tuh ada yang warna hijau di sini. Berapa? 13,6%. Nah, kalau ditanya berarti peluangnya 13,6% tambah 2,1%. Jadinya jawabannya adalah 15,7% ya, alias mungkin sekitar 17 lah ya, sekitar 16%. Karena di sini kan ada yang nggak kehitung nih di bagian sininya. Ataupun nih coba dari sini ke sini itu kan 50% sebenarnya. Jadi udah ketahuan tuh. Bahwa itu sebenarnya boleh kalau misalnya mau ngerjainnya begini. 50% dikurang sama yang warna biru 34,1% sebenarnya itu. Jadi jawabannya itu adalah 15,9%. Kenapa 0,2%-nya nggak ada? Karena tadi nih kalau kita hitung dari sini ke sini itu cuma 49,8% sebenarnya. Jadi itu ada indikasi bahwasanya tuh di bagian sini itu 0,2% tuh nggak diperhitungkan. Gitu. Ya. Jadi harus dilihat dulu nih. Mintanya itu dari mana dari daerah mana ke daerah mana gitu. Dan ini mintanya ke kiri, berarti dimintanya tuh kalau kita ngikutin grafik yang ada di atas ini, berarti kita mintanya tuh dari sini ke bagian sebelah kiri. Berarti mintanya adalah warna hijau sama warna kuning gitu. Nah, cuman di sini ada masalahnya. Coba kira-kira ada nggak yang bisa mengira-ngira ini salahnya atau misalnya kurangnya tuh di mana? Coba kira-kira. Coba setelah kita mengerjakan ini, ketika kita terutama untuk mencari n, kira-kira kalau kita pakai patokan ini, terus ternyata anggap aja deh angkanya saya random lagi, nggak 50 tambahan sampai 66. Misalkan saya bikin 51 sampai 63 misalkan. Kira-kira apakah kita bisa pakai ini? Atau ini ada nggak kelemahannya gitu? Kira-kira ada kelemahannya nggak gitu? Kalau ada, kira-kira apa? Ada yang ngeh kira-kira? Setelah kita ngerjain n-nya aja deh gitu. Di sini n-nya hasilnya bilangan apa? Ayo kira-kira. Termasuk jenis bilangan apa dia? N-nya. Bilangan bulat kan? Gitu. Kalau ternyata 0,5, kira-kira bisa nggak kita ngejawab, misalnya nih n-nya ternyata nggak 2, misalnya kan n-nya nggak 1, melainkan 1,5. Kira-kira kita bisa jawab pakai ini nggak? Nggak bisa kan? Misal nih mu tambah 1,5 sigma gitu. Mu kurang 0, misalnya mu minus 0,75 sigma. Nggak bisa, karena apa?
ini udah aturannya, kalau dari sini sampai sini itu 34,1%, ini ke sini tuh 13,6%, ini ke sini tuh 2,1%. Jadi kalau misalnya kita anggap dia di bagian tengah-tengah pun, itu belum tentu menjamin ini ke sini bagi setengah, karena kan luas daerahnya belum tentu sama, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita punya kurva normal dan kita potong tengahnya, itu udah pasti menjamin sama, gitu. Makanya ada cara kedua, alias ada bahasan kedua, yang dimana ini kita baru bahas pakai tabel Z, gitu ya, bahas pakai tabel Z. Nah, kalau semisal soalnya kayak tadi kita punya nilai X doang, maka nanti ini akan ada pendekatan yang namanya rumus untuk mencari nilai Z. Nilai Z dari suatu data alias XI mungkin lebih tepatnya. Rumusnya adalah Z sama dengan XI gitu ya. XI itu data yang lagi mau dibahas dikurangkan dengan mu per gitu ya, sigma per akar kuadrat dari N. Jadi itu rumusnya ini. Kalau semisal N-nya nggak dibahas, maka nanti kita pakainya satu aja, gitu ya. Jadi jika misalkan lagi bahas pakai rumus ini, tapi jika nilai N tidak ada, gitu ya, nilai N tidak ada, maka asumsikan nilai N itu sama dengan 1, seperti itu. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan tabel statistik, gitu ya. Ada hubungannya dengan tabel statistik. Nah, karena berhubung ini kita pakainya bahas adalah normal, gitu ya. Ketika kita bahas normal, maka pakai tabel distribusi normal, gitu. Makanya mungkin ini langsung aja kali ya, ke contoh soalnya aja, karena nanti ini sekaligus belajar gak belajar sekaligus cari baca tabelnya lah lebih tepatnya, gitu ya. Oke, wait. Nah, misal nih kita bahas dulu untuk contoh dulu ya. Contoh ini berarti contoh nomor 4 misalkan. Peluang kita ambil pakai Z dulu aja ya. Kita belajar tabel Z-nya dulu. Misal 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 1,81. Kira-kira nilainya ini atau peluangnya itu berapa? Ya udah. Nah, ini harus hati-hati. Nah, tahu nggak kenapa harus hati-hati gitu ya? Karena perlu diingat bahwasanya kalau ini kurva normal ya, ingat kurva normal, maka ini adalah set. Gini ya. Nah, ini itu sudah bisa dipastikan selain mu-nya mu ini adalah mu gitu ya. Ini adalah nilai Z sama dengan 0 gitu ya. Ini nilai Z-nya tuh tengah-tengahnya 0. Nah, tinggal tergantung. Nah, ini nanti tabelnya atau mungkin boleh nggak tolong dicek kira-kira di BMP-nya ada tabelnya nggak sih di lampiran kayak gitu, atau nggak ada sama sekali? Saya lupa. Ada beberapa BMP yang ngasih lampiran tabel Z-nya, ada yang enggak. Oh, ada deh. Oke. Nah, ini ada kan ya? Oke. Di sini mau kita sepakatin dulu. Mau pakai tabel yang di BMP atau mau mungkin tabel di BMP boleh, sekaligus juga mungkin pakai tabel yang lain. Kira-kira gimana nih mau enaknya? Atau tetap mau fokus ke pakai tabel yang ada di BMP-nya aja? Di BMP aja, Pak. Oke, pakai di BMP aja ya. Nah, untuk tabel yang di BMP
ini perlu diperhatikan. Jadi kalau kalian ngerjain tabel statistik dan apalagi bahas distribusi, kalian harus perhatikan yang namanya gambar tabel gambar grafiknya dulu. Nah, yang saya mau nanya adalah ini gitu ya. Untuk yang di sini, ini daerah arsinya dari mana sampai ke mana? Itu dulu. Dari tengah, gitu ya, dari tengah ke kanan. Oke, dari tengah ke kanan. Jadi harus diingat baik-baik dulu itu tuh, ya. Nah, jadi nanti kalau kalian baca pakai tabel ini, ya emang sebenarnya tabel itu jangan sampai kalian harus kalau bisa tuh ya sebenarnya emang minimal ngerti cara bacanya dulu gitu. Jadi tuh di sini tabel yang ada di sini itu bacanya berdasarkan daerah arsir dari tengah sampai ke kanannya. Ya. Nah, kalau minus gimana? Ya nanti kalau minus ada caranya gitu. Oke. Nah, sekarang mungkin kita pakai ini dulu. Nah, ini artinya makanya kenapa kalau saya ngerjain tabel Z begini itu biasanya saya pakai gambar. Oke. Jadi tuh di sini mau mintanya adalah 0 sampai 1,81. Oke. Berarti di sini kita punya set di sini tuh 0 gitu ya. Perlu diingat ini 0. Kemudian ada 1,81 di sini. 1,81. Berarti yang nanti dicari itu adalah daerah arsir yang di daerah sini. Nah, sekarang kita udah punya tabel yang cara baca daerahnya sama nggak? Dari tengah ke kanan. Itu dulu. Kita udah punya tabel yang serupa belum bacanya dari tengah ke kanan? Udah ya. Nah, jadi ini kalian cari 1,81. Karena ini bukan bahas peluangnya, ini bukan nilai peluang, ini nilai Z-nya ya. Jadi nilai Z-nya tuh 1,81. Ya kalian tinggal cari nih 1,81 di kombinasi yang ada di sini nih. 1,81 itu di mana? 1,8 terus mana? 1,81. Nah, ini nih. Jadi jawabannya berapa? 0,4649. Jadi daerah dari sini ke sini, nah mungkin kita tulis dulu di sini aja ya. Jadi daerah dari sini ke sini berdasarkan tabel Z yang tadi itu nilainya adalah sebesar 0,4649. Nah, berarti nilai peluangnya berapa di sini? 0 sampai sini. Ya, 0,4649. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mencari peluang gitu ya. Peluang dari misalkan 1,21 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 1,45. Tuh. Maka digambar dulu nih, gambar dulu grafiknya. Gambar dulu grafik ya. Set. Nah. Oke. Set. Ya anggap aja bagus lah ya. Ini 0. Nah, ini 1,21 itu ada di sini. 1,21. Ada 1,45 di sebelah kanannya. Berarti daerah arsirnya yang mana? 1 apa 2? Kalau berdasarkan soal yang ada di sini. Daerah nomor 1 atau daerah nomor 2? Dua-duanya. Coba dilihat. Kita mintanya daerah peluangnya dari mana ke mana. Gitu loh. Di sini mintanya Z-nya dari mana ke mana? Enggak maksudnya daerah yang mana gitu. Daerah nomor 1, 2 apa 1 sampai 2 yang diminta.
gitu ya. Daerah yang nomor 2 aja gitu ya. Daerah yang nomor 2 nih, dari sini ke sini doang nih. Gitu. Ya kan? Nah, terus gimana nih? Sedangkan kita nggak punya gambar grafik tabel yang kayak gitu. Nah, ya sudah. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dari sini ke sini, dari sini ke sini itu sama peluangnya. Jadi tuh dari sini nih, kalau misalnya kita hitung ya, ini ke sini itu 0,5, ini ke sini pun 0,5, sama kayak tadi 50% 50%. Gitu. Nah, makanya lebih enak kan gambarnya diginiin dulu. Supaya apa? Supaya tahu. Nah, cuman masalahnya adalah kita cuma punya tabel begini. Bisa nggak ngerjainnya? Bisa banget. Nah, misalkan nih kita punya dari kiri ke kanan, dari tengah ke kanan gitu. Ya udah, berdasarkan tabel yang tadi. Makanya yang ini nggak rada nggak enak kalau misalnya sorry. Nah, misal nih mungkin langsung aja mungkin kayak misalnya nih, kan kita punya dari tengah ke kanan. Ya udah, dari 0, dari 0 sampai 1,45 ini udah ada ya, 0,4265. Sedangkan 0 sampai ke 121 itu adalah ini 0,3869. 1,2 ditambah dengan 0,1. Ketemulah di sini 0,3869. Nah, disinilah kita tulis ya. Tadi dari sini ke sini itu berapa? Dari sini ke sini berapa? 0,4265 gitu ya. 0,4265. Tapi yang diminta itu enggak dari sini ke sini. Nah, tapi di saat itu juga kita punya dari sini ke sini. Itu berapa nilainya? 0,3869 ya, 0,3869. Nah, berarti kalau misalnya kita mau menghitung daerah yang di sini doang nih, daerah yang warna hijau ini doang, kira-kira gimana? Diapain? Dikurang gitu ya. 0,4265 dikurang dengan 0,3869. Nah, berapa dah tuh? Nah, kalau misalnya dihitung 0,4265. Coba 0,4265 dikurang sama 0,3869. 3869 jawabannya adalah 0,0396. 0,0396. Jadi peluang dari sini ke sini itu besarnya cuma 0,0396. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya makanya kenapa tabelnya itu kalau bisa mungkin biar nggak bingung gitu, salah satu aja gitu yang dipakemin cara baca tabelnya. Nah, misalkan ada yang ke-6 misalkan. Peluangnya saya minta adalah minus 1,21 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 1,45. Nah, berarti ini kalau digambar grafiknya adalah ya kita punya seperti ini gitu ya. Kita punya seperti ini, anggap aja bagus lah ya gambarnya ya. Nah, ini 0 nih, tengahnya 0. Biasanya saya pakai putus-putus di sini 0. Kemudian di sini ada min 1,21 di sini. Min 1,21 ada 1,45. Nah, kira-kira misalkan yang ditanya daerah arsirnya itu daerah arsir 1, 2, apa 3? Ya, kira-kira daerah arsir nomor 1, daerah arsir nomor 2, atau daerah arsir nomor 3? Coba. Ayo, kira-kira daerah arsir yang di sini, atau di sini? 1, 2, atau 3?
Yang kedua, karena di sini dimintanya adalah di antara min 1,21 sampai 1,45. Ya sudah, berarti ini sampai ke sini nih. Set. Inilah yang diminta. Gitu ya. Nah, cuman masalahnya timbul. Kita cuma punya tabel yang kurang lebih seperti ini tabelnya. Tuh. Nah, kira-kira gimana ngerjainnya? Itu yang jadi masalah. Ya, karena di sini kita cuma punya dari tengah ke kanan. Tidak ada dari tengah ke kiri. Nah, terus gimana tuh? Nah, ya sudah. Maka ingat, perlu diperhatikan bahwasanya ke kiri sama ke kanan itu simetris. Ya, ke kiri sama ke kanan itu simetris. So, berarti semisal saya breakdown ini, itu saya breakdown yang di bagian ini nih, maka kalau saya breakdown kurang lebih seperti ini. Ini yang pertama untuk yang si 1,21-nya. Set. Nah, anggap aja deh. Nah, begini. Ini 0 nih. 0. Maka ini nih, saya punya min 1,21 yang ada di sini yang diminta daripada si ini itu ya. Nah, kan mintanya cuma kita punya daerah yang begini doang nih gitu. Atau lebih tepatnya kita cuma punya ke 121. Nah, yang ini dari 10 ke 121 ya. Mungkin lebih tepatnya yang di daerah sini nih, yang warna biru tua ini itu ya, biru tua yang ada di sini dengan yang di sini itu sama. Nah, ini tadi katanya 0,3869. Ya, 3869. Berarti dari sini ke sini pun juga 0,3869. Jadi tuh kalau misalnya ditulis nih, peluang min 1,21 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0 itu sama dengan peluangnya 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 1,21 sama nilainya itu adalah sebesar 0,3869. Ya sudah, ternyata di sini kita sudah punya informasi dari sini ke sini itu adalah 0,3869. Nah, terus di sini kita breakdown lagi karena kan kita cuma punya dari tengah ke kanan. Ya sudah, kita breakdown lagi untuk dari tengah ke yang 1,45 gitu ya. Dari sini set kurva normal, ini tengah-tengahnya 0 sampai ke sini 1,45 gitu ya. Dan ini kita kasih warna hijau aja nih, dari sini ke sini itu berapa nilainya? 0,4265 katanya. 0,4265. Artinya berarti dari sini ke sini nih, dari sini ke sini nih. Nah, dari sini ke sini itu 0,4265. Nah, kira-kira kalau misalnya disuruh menghitung peluang totalnya gimana? Ya, tinggal ditambahin aja. 0,3869 ditambah dengan 0,4265. Ya, 4265. Kira-kira berapa tuh? Coba. (0,3869) tambah 0,4265. Jawabannya adalah sebesar 0,8134. Seperti itu. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak terkait dengan pembacaan tabel Z? Itu dulu. Karena mungkin ini saya bahas tipis atau mungkin saya bahas dikit gitu ya, pakai tabel lain sekilas aja gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya dulu nggak terkait dengan pembacaan tabelnya terlebih dahulu? Halo, halo. Ada yang ingin ditanyakan?
Cukup, Kak. Cukup, oke. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai tabel lain, itu sebenarnya juga sama. Yang penting kalian harus lihat dulu. Jadi ini mungkin sebagai gambaran aja ya. Karena kan ini kalau nggak salah statistika ekonomi itu kalau misalnya ujian pun kalau nggak salah dikasih tabelnya. Nah, saya nggak tahu nih tabel yang dikasih waktu ujian tuh apakah sama dengan apa yang di BMP gitu ya. Saya nggak tahu. Nah, jadi semisal saya ambil aja dulu contoh untuk yang di sebelah sini. Ya, saya ambil contoh yang di sebelah sini kiri dulu. Nah, ini kita udah tahu nih jawabannya adalah 0,64649 gitu ya. 0,4649. Nah, ini tabelnya beda. Ini kalau misalnya tadi kita compare tuh pasti tabelnya beda. Karena apa? Di sini kalau kita lihat, coba dilihat daerah arsi yang dipakai, angka dalam tabel itu luas bidang arsinya dari mana ke mana. Probabilitas dari nilai yang ada di sini sampai ke sebelah kiri, gitu ya. Jadi dari sebelah kiri. Nah, ini adanya minus semua, semua. Nah, terus kalau misalnya kita mau ambil 1,81 dapat 0,4649 dari mana nih? Kalau kita pakai tabelnya ini. Nah, ini gak usah bingung. Kalau kita pakai tabelnya ini, berarti perlu diingat, kita kan mau nyari dari sini ke sini nih. Ya, kita mau nyari yang hijau. Sedangkan kita tahu bahwasanya ini kurva kan simetris. Perlu diingat, kurvanya simetris. Yang artinya, ini mungkin saya geser dulu. Kalau misalnya tadi kita yang misalkan kita pakai grafik yang tadi saya kasih, berarti bisa kita dapat informasikan kalau emang dia simetris gitu ya. Ini 0 gitu ya. Maka kalau misalnya kita punya Z di sini, ini saya sebut saja Z gitu ya. Nah, itu daerah arsinya di sini. Itu pasti dengan Z yang sama. Ini bedanya minus Z ya. Sedangkan ini itu Z-nya. Jadi tuh angkanya sama, beda tanda doang. Ini Z-nya. Maka daerah arsi yang di sini itu sama di sini, itu pasti sama. Ya. Nah, jadi kalau semisal kita mau nyari yang ini dapat 0,4649 dapat dari mana? Kalau pakai tabel yang ini, nah, berarti kita bacanya pakai min 1,81 gitu ya kan, karena di sini nggak ada negatif. Jadi itu yang karena kita tabel dari sini ke sini, maka yang bisa kita cari tuh sama kayak tadi di sini. Kita cari bagian sininya. Min 1,81 itu angkanya adalah 0,0351 ya, 0,0351. Oke. Kenapa Bu Hati? Oke. Jadi tuh kalau semisal tadi kita pakai gambar grafik yang tadi yang ada ini, misalkan set. Oke. Ini kita compare aja buat perbandingan di sebelah kanannya. Saya ambil satu aja sebagai perbandingan kalau semisal nanti itu ya. Nah, ini adalah 0 gitu ya. Nah, berarti kita berasumsi bahwasanya 1,81 di sini kita nggak punya, dan kita punyanya adalah versi minusnya, minus 1,81. Nah, yang kita punya pun juga terhitung tuh dari sini ke sini doang nih. Nah, yang saya mau nanya adalah dari sini ke sini tuh berapa? Tadi nilainya adalah 0,0351. Berarti dari sini ke sini juga 0,0351 bukan? Ayo, ini kan berarti 0,0351. Ini pun juga 0,0351. Tapi yang kita mau cari adalah daerah yang warna hijau. Nah, perlu diingat bahwasanya dari sini ke sini itu adalah 0, berapa? 0,5
ya, dari tengah ke paling ujung tuh 0,5. Berarti kalau misalnya kita mau nyari yang ada di sini, itu gimana cara ngitungnya? Ya, 0,5 dikurang dengan 0,0351. Jawabannya berapa? Ya pasti 0,4649 harusnya. Mungkin boleh dibantu dicek kalkulator, bener nggak jawabannya 0,4649? Coba dicek dulu. Harusnya sih sama sih, harusnya 0,4649. Ya sama kan ya. Nah gitu. Ya makanya kenapa kalau misalnya kalian makanya gini, ketika pas ngerjain itu tabelnya itu harus dilihat dulu. Tabelnya harus dilihat dulu. Pakai tabelnya gimana? Arsirannya gitu. Ya. Karena kalau nggak dikasih arsirannya nanti akan sedikit membingungkan. Ini pakai arsiran dari mana ke mana gitu. Ya. Nah, kalau ini baca itu dari paling tengah, dari Z-nya itu sendiri ke daerah warna kiri, ke daerah kiri. Gitu. Sedangkan kalau ini pun kalau ini sama kayak yang tadi dipakai di BMP, itu bacanya dari tengah ke daerah kanan. Seperti itu. Ya. Oke. Makanya harus lihat dulu. Terus perlu diingat bahwasanya kurva normal itu dibagi sama rata. Gitu ya, kurva normal itu dibagi sama rata dan punya daerah atau punya luas itu ke kiri 0,5, ke kanan 0,5, alias ke kiri itu 50%, ke kanan itu juga 50%. Nah nanti tinggal manfaatkan dah tuh, sama kayak kalau kita ngitung luas bangun datar gitu ya hitungannya ya gitu. Jadi misalkan kita punya gambar grafik dari tengah ke kanan, ya udah kita manfaatkan itu aja gitu. Nah kalau ini semisal kalian mau ngerjain pakai tabel yang tadi, pakai yang dari Z-nya itu ke kiri. Nah ini 0,1,21 tuh nanti ada nilainya. Nah nanti cari 1,1,45. Nah ketemulah tuh, harus dikurang dulu lah. Makanya kenapa untuk mengerjakan tabel Z itu nggak ada patokannya harus gimana, karena tergantung sama tabel yang digunakan. Ya kan? Di sini beda nih. Tabel BMP yang dari tengah itu nggak perlu dikurang tambah. Tapi ketika kita mengerjakan soal ini pakai tabel yang lain, itu harus begini. Harus nyari ini dulu, baru kita kurang tuh 0,5 dengan sesuatu. Tapi nanti akan ada kalanya gitu, misal lagi kalau kita ambil peluang gitu ya, nomor 7 misalkan, nomor 7 itu adalah peluang Z lebih besar sama dengan 1, berapa nih yang udah angkanya bagus aja, 1,45 gitu ya. Nah kita punya tabel seperti ini. Kita punya daerah ars itu yang kita mau cari itu adalah ini 0 gitu ya, jangan lupa ini 0 tengahnya, ini 1,45. Maka daerah ars yang mau kita cari itu adalah daerah yang sebelah kanan sini. Nah tapi perlu diingat, tadi kalau kita pakai tabel yang tadi kita cuma punya gini. Semisal saya punya tabel yang kurvanya kurang lebih seperti ini. Nah, pakai tabel yang di BMP tadi kan, kalau kita pakai dari 0 di sini sampai 1,45 di sini, tadi ini ke sini ya berapa? Kalau 1,45 itu 0,4265 ya? Ya 0,4265. Oke. Jadi dari sini ke sini tuh 0,4265. Ya 4265. Nah, tapi di satu sisi lain kita punya tabel yang seperti ini, yang dimana ternyata tadi saya pakai tabel yang ini ya, versi minus ya. Nah ternyata diperoleh bahwasanya gitu ya, dari 0
ini adalah minus 1,45. Mungkin di sini saya lihat lagi ya, min 1,45 sekaligus latihan baca ini tabel juga. Min 1,45, min 1,4, terus lanjutin lagi ke 5 gitu. Nah ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini dia 0,0735 gitu ya. Jadi di sini kita punya daerah arsir yang di daerah sini gitu ya, adalah sebesar 0,0735. 0,0735. Nah, semisal kita ngerjainnya pakai tabel yang ada di sini. Nah, anggap aja saya pakai tabel yang pertama. Kalau saya mau mencari daerah yang warna biru, misalkan nih, berarti pakai warna, kita mau nyari warna hijau di sini, gitu. Kira-kira ngerjainnya gimana tuh? Jadi ini mungkin saya bikin dua model lah. Ya, saya kerjain pakai dua. Ini, oke. Oke, kira-kira kalau misalnya ternyata di sini saya punya dari sini ke sini adalah 0,4265, maka bagaimana cara mencari nilai daripada yang hijau ini? Coba. Ayo, kira-kira gimana tuh? Ya, kira-kira gimana ngerjainnya? Hello. Ayo, coba. Satu koma empat lima dikurangi 0,4265. 1,45 tuh yang mana tuh? 1,45 tuh perlu diingat loh. Cuman ininya doang loh ya. Ini nilai Z-nya, bukan luas daerah arsirnya. Ya. Nih, perlu diingat. Kan kita mau nyari yang ini. Nah, jangan lupa dari sini ke sini tuh berapa? 0,05. Ya. Jadi yang dihitung tuh adalah 0,5 dikurang 0,4265. Nah, berapa tuh ya kan? Coba. 0,5 kurang 0,4265. Jawabannya adalah sebesar 0,0735. Tuh. Nah, kalau misalnya kita mau ngerjain pakai tabel yang di sebelah kanan, itu pakai yang cara yang di sebelah kanan, kita punya tabel ini nih. Tuh. Jadi, sekarang kita punya di sini Z di sini ada min 1,45, tapi di sini kita punya dari sini ke sini tuh gitu ya, 0,0735. Bagaimana dengan yang warna hijaunya? Tuh. Apakah sama atau tidak? Sama. Ya, 0,0735. Ya udah, langsung ketemu jawabannya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya kalau kita mau jawabnya pakai langsung, tabelnya harus beda-beda. Tuh. Jadi tinggal tergantung nih. Sebenarnya jawabannya tetap sama kan? Jawabannya tetap sama. Sebesar 0,735 di sini pun juga 0,0735. Tinggal tergantung cara baca tabelnya. Nah, fokuskan salah satu aja biar kalau mungkin bagi yang udah biasa atau mungkin udah bisa gitu ya pakai tabel ini, kalau mau coba pakai tabel ini dan emang bisa juga ya nggak apa-apa, it's good gitu. Karena emang ini cara bacanya tuh sama sebenarnya, maksudnya cara ngerjainnya tuh sama, kayak ngelengkapin puzzle aja gitu. Misal nih
saya punya dari sini ke sini tuh 0, misalkan ini sebenarnya kayak ngukur panjang gitu ya. Ini ngukur panjang. Kalau semisal anggap aja panjang lintasannya 0,5. Terus dia tuh baru jalan 0,4265. Supaya sampai finish butuh berapa lagi? Ya, 0,5 kurang 0,4265. Tuh. Jadi sebenarnya sama kayak ngukur panjang sebenarnya. Nah, karena ini kita maunya dari sini ke sini gitu ya. Kita butuhnya dari sini ke sini, maka ya harus kita kurang ini dengan ini. Seperti itu, ya. Oke, terus ya ini juga sama. Ya, ini oke, 0,0735 malah udah kelar gitu, tanpa perlu mau pakai tambah, mau pakai kurang. Kalau tabelnya beda lagi gimana? Ya ada lagi nanti. Gitu. Jadi sebenarnya makanya kenapa nggak ada cara pasti. Oh, kalau ngerjain ini nih pasti 0,5 tambah. Pasti nggak perlu pakai 0,5 tambah atau pakai 0,5 kurang atau nggak perlu pakai. Itu tergantung sama tabel yang dipakai. Gitu. Jadi saran saya kalau misalnya mau ngerjain ini nih, kuasain dulu satu tabel dulu. Nanti kalau udah mau ngasain cara baca satu tabelnya nih udah lancar. Nah, kalau mau menyeberang ke tabel yang lain boleh, gitu, nggak apa-apa. Cuman sih nanti coba cari tahu informasinya aja. Kalau untuk statistika ekonomi, kalau pakai seingat saya kan tabel tuh diizinkan, tapi bukan bawa sendiri, melainkan tuh ada di lembar soalnya. Mungkin kalau UTM, kalau UO tuh ada di layar komputernya tuh ada dikasih tahu. Cuman tabel yang bagaimana tuh saya nggak tahu. Maksudnya daerah harus dari mana ke mana tuh nggak tahu mana yang dipakai. Ya. Oke. Mungkin tinggal dikit lagi kali ya. Oke, entar dulu bentar. Nah, sebenarnya gitu ya, nah makanya kenapa saya bahas tabel Z-nya dulu, supaya biar kalian tahu dulu nih. Nah, karena kalau kita melanjutkan daripada yang ini, itu biasanya ada soal ceritanya dulu. Bentar, coba nih, saya ini dulu, bentar, reload dulu BMP-nya. Ini kita tabel Z dulu aja ya, karena di sini ternyata ada soal yang pakai tabel T ternyata. Udah, ini gara-gara internet saya lagi lola apa gimana sih? Oh enggak, sorry. Yang tabel T itu nanti ya di modul ke-9, saya lupa. Kalau itu dulu. Oke, tabel Z-nya. Nah, sekarang pakai yang ini ya. Z yang ini. Nah, di sini ada contoh soal misalkan ya, contoh soal yang ke-8. Nah, ini sedikit berbeda ya. Ini sedikit berbeda. Nah, jadi contoh soal nomor 8 nih kita misalkan di soalnya gitu ya. Mungkin di soalnya itu dulu. Oke. Nah, di sini nih ternyata ada soal nih untuk contoh 8.1.13 ya. Ini contoh 8.1.13 gitu ya. Kalau di versi RBV tuh halaman 8.24. Nah, di sini ternyata di soal diketahui bahwasanya rata-rata keranjang apel tuh 10 kg. Berarti kita tahu bahwasanya mu-nya tuh adalah 10 kg. Kemudian dengan simpangan baku 2 kg.
Berarti ini sigmanya ya, ini sigmanya itu 2 kg. Oke, ini simpangan baku, terus kemudian rata-rata 10 kg. Kemudian ditanya, berapa probabilitas bahwa 16 keranjang yang akan memiliki berat lebih daripada 11,1 kg. Jadi di sini kita tahu bahwasanya di sini ada N sama dengan 16. Nah, di sini itu bukan nilai Z, melainkan nilai X. Gitu ya. X yang lagi dibahas. Maka yang ditanya itu adalah peluang gitu ya. X lebih besar gitu ya, lebih besar daripada 11,1 gitu. Nah, maka karena berhubung ini kita bukan pakai ini X loh ya, bukan Z, maka kita konversi dulu ya, konversi nilai X ke nilai Z. Maka Z sama dengan X kurang mu per sigma per akar kuadrat dari N ya. Nah, untuk nilai Z-nya itu sendiri untuk X-nya maka nilai Z-nya itu sendiri sama dengan X-nya 11,1 gitu ya, dikurangkan dengan 10 per sigmanya itu 2 per akar kuadrat dari 16 gitu. Nah, ternyata kita sudah memperoleh informasi bahwasanya ini Z-nya adalah 1,1 per 2 per 4, alias ini adalah 1,1 dibagi setengah, alias 1,1 kali 2. Jawabnya adalah 2,2. Maka dapat disimpulkan bahwasanya peluang X lebih besar daripada 11,1 itu sama aja kalau kita mau menghitung peluang Z lebih besar daripada 2,2 gitu ya. Atau ini lebih dari oke. Ya udah, berarti di sini kita punya tabel di sini diminta kita punya grafik gitu ya. Ini adalah 0. Nah, ini 0. Nah, ini 2,2 gitu ya, 2,2. Maka yang diminta itu adalah daerah arsir yang sebelah kanan sini. Karena ini yang lebih besar ya. Jangan lupa. Ini kalau mau terus begini juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, ya sudah. Kita balik lagi ke tabel gitu ya. Kita balik lagi ke tabel, ada di halaman 32 sih harusnya. Oke. Nah, perlu diingat kita cuma punya tabel itu adalah dari tengah ke kanan, ya kan? Jadi di sini tabel kita punya tabel kan dari tengah ke kanan nih. Sekarang set. Ini adalah 2,2. Nah, kita punya tabel tuh dari sini ke sini nih. Kita punya tabel dari sini ke sini. Kira-kira dari sini ke sini berapa? Ya udah kita cek. Sorry. 2,2 2,20 ya, ini ya 2,20 ya udah. Berapa dia? 0,4861 gitu ya. 0,4861 di sini. 0,4861. Nah, sedang berarti dari sini kita tarik ke atas nih. Dari sini itu 0,4861. Kira-kira yang hijau tuh berapa nilainya? Coba. Yang hijau berapa? 0,5 Nah, dikurangin 0,4. kenapa? Karena di sini perlu diingat gitu ya. Ini ke sini 0,5 gitu ya. Dari sini itu 0,5. Maka untuk menghitung yang hijau aja berarti 0,5 dikurang sama 0,4861. Berapa dah tuh gitu ya? 0,5 oke, wait dulu. 0,5 dikurang sama 0,4861. Jawabnya adalah 0,0139 ya, alias 1,39% itu juga boleh ya. Jadi jawaban dari soal yang ini itu berarti
peluang bahwa 16 keranjang itu bakal beratnya itu lebih dari 11,1 kg, peluangnya itu sebesar 0,0139 atau sebesar 1,39% gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan jadi nih kalau ada ketemu soal kayak gini nih, karena ini data normal ya, ini dia datanya distribusi normal, maka harus dikonversi dulu nilai X ke nilai Z-nya, barulah nanti berarti ini itu sama dengan ini. Nah, tinggal balik lagi ke kayak 1 sampai 7, baca tabel Z. Tuh. Makanya kenapa sebelum saya masuk ke sini saya bahas dulu, baca tabel Z-nya dulu tipis-tipis gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Itu ada yang mau ditanya dulu nggak? Kira-kira ada yang mau ditanya dulu? Nah, kira-kira ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Untuk apa namanya? Untuk modul 8 ini KB1 sama KB2. Kalau KB1 itu kita baca atau cari nilai Z-nya itu atau peluang gitu ya, peluang distribusi normal itu berdasarkan patokan grafik yang nilainya begini. Jadi itu sebenarnya kalau tadi kita bahas ya, bahwasanya kalau ini tadi kita kita compare gitu ya, atau kita gabung sama yang tadi misalkan, maka kalau kita compare ya ke bagian terakhir misalkan, oke dulu, sorry, oke, misalkan kita punya seperti ini gitu ya, maka ini tuh setara dengan ketika ini itu Z-nya 0 gitu. Ini Z-nya tuh sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, jadi atau ya ini mah saya hapus aja nggak apa-apa kali ya. Karena ya atau juga nggak begitu ini banget soalnya. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan modul 8? Loh, sorry. Kok malah. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Halo. Apakah sudah pada tidur semua? Kamu tanya, jadi Iya. kalau misalnya yang pakai tabel itu ngerjain soalnya yang ini, yang kalau misalnya yang dicari nilai Z gitu ya. Iya, sebenarnya kalau misalkan ini nih, kalau tadi kita mau ngerjain yang misalnya ini pun kalau kita kerjain pakai tabel Z pun bisa sebenarnya. Cuman jadi beda bahasan sebenarnya. Jadi tuh di sini itu kita punya patokan. Jadi kita nggak pakai nilai lihat tabel nih, kita nggak lihat tabel. Tapi dikasih tahu bahwasanya ketika data berdistribusi normal dan punya ini ternyata punya luas daerah masing-masing. Ini 34,1%, 13,6%, 2,1% gitu. Nah, jadi kalau semisal ternyata kita punya data dan memenuhi bentuk yang seperti ini, kalau mau ngerjain ini pakai ini pun boleh sebenarnya gitu. Nah, tapi masalahnya adalah kalau ternyata N-nya dapatnya jelek gitu. Ini kan kalau nilai nilai N-nya ternyata dapatnya berapa tuh? Nilai N-nya 1, 2, 3. Kalau ternyata N-nya desimal gimana? Bisa nggak kita ngerjain pakai ini? Itu dulu. Bisa nggak kita ngerjain pakai ini? Nggak bisa kan?
Nah, kenapa? Karena di sini nggak ada deskripsi. Kalau plus 1,1 sigma, bahkan di sini 1,1 sigma walaupun beda dikit kan pasti daerahnya nggak sama lagi dong, gitu kan ya. Nah, kalau misal ternyata dapat n-nya ketika 1,7 atau 0,5 gitu ya, kita nggak bisa jawab karena di sini khusus untuk yang n-nya di sini nih, ini nih yang di bagian yang berapa sigmanya ini adalah bilangan bulat. Makanya ada alternatif gitu. Alternatif yaitu adalah kita pakai yang kayak gini. Kita punya tabel Z yang punya daerah tersendiri gitu. Atau di sini bentar dulu saya buka tabel Z-nya lagi deh. Nah, jadi tuh kita punya daerah yang kurang lebih seperti ini. Nah, kita punya pendekatan lain yang dimana ini itu sifatnya universal gitu. Sifatnya universal, tidak berpatokan kepada yang namanya kita harus nyari seperti ini. Jadi semisal kita ngerjain nomor 1, 2 sama 3, kita pakai kerjain rumus yang ini, itu ya monggo gitu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau ngerjain pakai cara yang di sini gitu, karena ini sifatnya universal. Artinya mengantisipasi bahwasanya di sini tuh angkanya nggak bagus gitu. Karena kan bisa jadi nilai x di sini itu bukan merupakan suatu bilangan bulat. Coba deh, misalkan tadi kita pakai ini aja deh, misalkan pakai nomor 8 nih. Misalkan kita pakai cara yang tadi. Yang saya mau nanya adalah kalau semisal XI-nya itu adalah 16, X-nya adalah 11,1, terus tadi bilangnya mu plus N kali sigma gitu ya sama dengan 11,1, terus ini 10 tambah N kali 2 sama dengan 11,1, ini kurang 10 gitu kan ya. Nah, berarti 2N sama dengan 1,1, dibagilah 2. Maka pertanyaannya adalah N-nya sama dengan berapa? 1,1 dibagi 2. Jawabannya adalah 0,55. Nah, kalau semisal tadi yang ini nggak bisa ini. Kalau misalkan ini tadi kita kerjain pakai cara yang ada di sini, bisa terjawab nggak? Nggak bisa. Karena apa? Ada nggak di sini? Kan ini kan berarti dapat disimpulkan bahwasanya untuk x yang 11,1 gitu ya tadi yang 11,1 tuh berarti bisa kita katakan atau misalnya bisa kita simpulkan bahwasanya kita punya mu plus 0,55 sigma gitu, 0,55 sigma. Tapi masalahnya di sini tidak ada 0,55, adanya 1, 2, 3. Kalau di luar dari ini ya nggak bisa dijawab gitu. Makanya kenapa di sini ada pendekatan lain pakai tabel yang dimana sifatnya lebih universal seperti itu. Jadi kalau tadi misalkan ngerjain ini pakai tabel ya nggak apa-apa gitu, boleh sebenarnya. Kalau emang misalkan anggap aja 50 unit motor, ini 8 unit motor misalnya gitu ya. Misalkan saya ambil deh, di sini saya ambil deh. Nah ini kita kerjanya pakai ini ya, kita kerjain pakai nah misalkan ini tadi dulu, berarti ini soal nomor 9 gitu ya saya bilang. Oke, ntar dulu. Nah ini soal nomor 9 deh gitu ya. Oke ya, ini aja deh, nggak apa-apa. Misal nih kita mau ngerjain ini pakai soal nomor 9, ngerjain ini ngerjain nomor 9 di sini.
Nah, ternyata nomor 9 itu ini nih, kita punya data begini gitu. Nah, maka kita nggak bisa ngerjain langsung karena kita nggak menganggap bahwasanya kita nggak ngerjain pakai yang ini, nggak ya. Kita ngerjain pakai tabel Z gitu. Nah, ini kita nggak tahu batas kita nggak bukan punya nilai Z, kita cuma punya nilai X. Maka yang dilakukan adalah konversi nilai X ke nilai Z. Nah, maka kalau X1 nya sama dengan 50, kita konversi ya ini Z1 gitu ya saya sebutnya, X1 kurang mu per sigma per akar kuadrat dari N gitu ya rumusnya. Maka Z1 nya sama dengan 50 kurang 50 per gitu ya, 50 per sigmanya itu 8 per akar kuadrat dari 1. Maka ini hasilnya 0 per 8, 0. Nah, sedangkan untuk X2 itu 66, maka nilai Z2 nya itu adalah X2 kurang mu per sigma per akar kuadrat dari N. Z2 nya adalah 66 kurang 50 per 8 per akar kuadrat dari 1. Maka nilai Z2 nya adalah 16 per 8, 2 gitu ya kan. Nah, maka sebenarnya ini kalau udah kita konversikan berarti kita dapat simpulkan bahwasanya peluang 50 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 66 itu akan setara ketika kita menghitung 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 2. Seperti itu ya. Jadi bisa kita asumsikan bahwasanya nih yang ada di sini nih untuk terkait dengan daripada si ini yang kalau misalnya ini kita ini deh gitu ya. Nah, ini kita kopas gitu ya. Nanti di bawah kita taruh di bawah aja. Nah, oke. Jadi P 0Z sampai 2 gitu. Ya udah kita gambar lah gitu ya kan. Kita perlu gambar. Set. Ternyata kita bikin gambar distribusi normal nih. Ini tuh ini 0 gitu ya. Berarti kita mau punya dari sini 0 sampai di sini 2. Daerah RC yang mau kita cari itu adalah daerah RC dari sini nih. Nah, cuman kan di sini enak, gampang. Ini udah persis dari tengah ke kanan. Nah, di sini kita punya tabel gitu ya. Kita punya tabel. Nah, 2 nih persis 2,0. Sorry. 2,0. 2,0 ya, 2,00 nih. Oke, coba kita cek 0 2,0 0. Berarti di sini nih. Set 0,4772 nih ternyata kita punya gitu ya. Jadi tuh dari sini ke sini tuh besarnya itu adalah 0,4772 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tuh ini sebesarnya adalah 0,4772 atau ya sama bisa kita bilang 47,72%. Tuh coba kita compare. Tuh sama jawabannya 47,7 kalau mau pakai satu angka di belakang koma. 47,7%. Pas angkanya bulat seperti itu. Jadi kalau cara yang pakai tabel itu lebih universal. Tapi perlu diperhatikan di sini punyanya nilai apa? Nilai X atau nilai Z? Kalau nilai X harus dikonversi dulu. Jadi nilai Z barulah nanti kita lihat tabel. Seperti itu. Ya. Gimana? Sudah paham? Oke. Cukup Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, nah ini juga sebagai tambahan bahwasanya di sini tadi kan kita punya nilai pakai tabel yang ini. Nah, ini kan berarti bisa kita katakan mu tambah 0 sigma gitu ya. Nah, maka sebenarnya angka-angka yang ada di sini nih, angka yang saya bulatin di sini nih, itu ya. Nah, ini kan min 1 gitu ya. 0 gitu ya. Terus kemudian ini 1 gitu ya. Ini kan 1 ya.
Ini 1, jangan lupa. Ini juga 1, ada satunya. Terus ini 2, plus 3 itu merupakan nilai Z-nya. Makanya sebenarnya ini kalau kita bikin tuh sebenarnya tadi, makanya kenapa ketika tadi kita ngerjain soal yang tadi itu adalah 0 sampai 2 sigma ya, mu sampai mu plus 2 sigma, itu di sini 0 sampai 2. Karena di sini itu adalah nilai Z-nya. Gitu, kurang lebih seperti itu sebenarnya. Oke, so yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, kira-kira yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Kalau emang nggak ada, saya mau close soalnya. Oke, kalau emang nggak ada yang nanya lagi. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan mohon maaf terlebih dahulu karena emang kayak mungkin tadi yang bilang suaranya putus-putus, kayak emang dari saya jaringannya agak trouble gitu ya. Jadi kadang suka kalau mau buka sesuatu tuh kadang nggak secepat kayak biasanya. Jadi kayak mungkin di internetnya lagi ada gangguan gitu ya. Oke, nah jadi saya ucapkan terima kasih juga ya yang sudah join kelas ini, ada yang dari awal sampai akhir ataupun mungkin yang dari awal di pertengahan atau yang di pertengahan baru join juga nggak apa-apa. So dengan begitu saya dulu untuk pertemuan hari ini untuk modul ke-8 ya, terkait dengan kurva normal. Dan dengan begitu kita sisa satu modul lagi untuk pertemuan berikutnya, yaitu dalam modul ke-9 terkait dengan uji hipotesis kalau nggak salah ya. Oke, so dengan begitu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.